Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam, syahrul barakah, syahrul rahmah, syahrul maghfirah. Unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad. Kembali yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan pengurus BKM Masjid Al-Falah yang kita banggakan. Kemudian yang saya hormati orang-orang tua saya, tokoh-tokoh masyarakat, para ahli ulama, para ustaz, para kiai, barisan haji, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat isya dan salat lain yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus yang saya hormati adalah senior saya, Amal Ustaz Haji Hasanuddin Bitoma. Yang mana beliau ini kami lama sama-sama satu kantor sama beliau ketika beliau menjabat sebagai kepala kantor urusan agama Kabupaten Sumbar. Akan tetapi beliau ini sekarang sudah diambil orang Pujut. Beliau sekarang sudah bertugas di Kecamatan Pujut. Namun beliau walaupun bertugas di Kecamatan Pujut, tapi tetap juga kembali ke istri yang tua di Sungai Buaya. Saya berarti kan selama di Pujut banyak makan burjo apa? Kemudian yang kita banggakan adalah anak kita kembali hadir pada malam hari ini. Malam satu malam 5 ekor, malam ini 5 juga bertambah tapi kurang bertahan. Alhamdulillah. Inilah nanti pagi cikal bakal nanti sebagai pengurus Masjid Al-Falah. Ini kalau anak-anak yang kita lihat antusias setiap malam dia, nanti ini nanti yang pencinta pengurus Masjid Al-Falah yang kita. Kalau kita bikin 2 kelompok, sana ceramah sini ceramah juga. Atau saya berdiri di tengah-tengah. Kalau terlalu kiranya dibuka, ya jangan ceramah di situ. Kita ceramahnya satu aja lah. Jadi kalau ceramah di sini, ceramah di sana, Pak Dilau sampai mau tidur. Udah bu? Udah siap? Nah ini materi yang terakhir ini untuk ibu. Materi tadi malam belum selesai ini untuk ibu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan seorang istri, seorang perempuan yang mereka itu sudah lakukan ibadah puasa pada siang harinya, akan tetapi ada lagi ibadah yang sangat penting dia lakukan. Di samping dia sudah puasa, dia sudah lakukan sholat. Kata Rasulullah, apabila dia berbuat baik, mencari keridhaan suaminya di bulan Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepadanya. Allah akan berikan pahala kepadanya. Yang pertama Allah berikan adalah pahala Siti Maryam, yang kedua pahala Siti ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami adalah pimpinan di dalam rumah tangga. Sebagaimana Allah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pimpinan di dalam rumah tangga. Dan hubungan kita antara suami istri itu hanya 3. 1, tolak 1, tolak 2, 3.
Kalau yang ketiga-tiga itu sudah selesai, habis cekna kita. Akan tetapi ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT dan yang berbahagia, walaupun perkalian kita itu hanya 3, akan tetapi di hadapan Allah SWT hubungan itu sungguh sangat erat, sehingga Rasul katakan seorang perempuan yang berbaik menghormati suaminya, memenuhi apa kehendak suaminya yang baik-baik, khusus di dalam bulan suci Ramadan. Contoh, umpama suami ibu, suami ibu umpamanya kalau saudara kita ini kan tak sama. Ada saudara suami itu kadang-kadang dia suka ikannya dibakar, ada kadang-kadang dia sukanya ikan itu direbus, ada suka digoreng saja, ada suka digoreng kadang di sambal goreng. Itu saudara itu tak sama, apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, disinilah kesempatan ibu untuk menambah pahala. Apabila ibu lakukan, ibu buat apa yang telah diinginkan oleh bapak, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kepada ibu. Kapun kalau seandainya ibu tadi sedang goreng ikan, percikan minyak goreng itu kena di tangan, mengakibatkan tangan ibu merah, muka juga jadi merah. Kemerahan itulah nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ibu pernah berbuat baik sama suami di bulan Ramadan. Jadi ibu tidak usah khawatir. Kalau bapak nanti banyak mintanya yang macam-macam, tak usah lagi merepet. Kalau merepet pahala hilang. Akan tetapi kalau dituruti, insya Allah ibu dapat pahala. Akan tetapi Pak, kita sebagai laki-laki harus tahu diri juga. Kalau dengar nggak tadi ceramah Ustaz? Kalau kamu ikuti apa yang telah diperintahkan oleh suami di Ramadan ini, kamu nanti akan diberikan pahala 1 pahala Isa, 2 pahala cinta lagi. Besok kau bikinkan aku pola, kau bakarkan aku pisang, kau belikan aku pecel, kau buatkan aku mie goreng, buatkan cendol. Apa aja sih kita? Kalau itu yang pernah permintaan abang, tak usah pun aku dapat pahala nanti masalah. Betul. Itu hanya nafsu belaka. Kolak dibuat, semangka dibuat, apalagi ikan juga sudah dibebel. Padahal yang diminum itu teh manis satu teguk. Habis teh manis satu teguk, hilanglah rasa semua. Semangka hilang, lepat pun hilang, subur pun hilang. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, materi kita sama pada malam hari ini, puasa itu adalah tujuannya adalah untuk menjatuhkan musuhnya Allah. Apa bu? Puasa itu untuk menjatuhkan bapak itu. Kalau bapak itu sempat jatuh, ibu nanti nggak gajian. Ini dekat hari raya ini. Kredit sofa belum selesai. Udah selesai kredit sofa tahun 90? Udah. Tahun ini nambah lagi. Biasa selera omong-omongan tinggi nih. Jadi kalau bulan puasa bahaya semua mau diganti. Suami bisa ganti-ganti. Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bahwa puasa itu adalah menjatuhkan musuh Allah. Karena sarana yang dipergunakan oleh setan untuk menghancurkan kita ini adalah nafsu. Apa bu? Nafsu. Kenapa bapak itu tadi cendol mau dia, bubur kacang juga mau? Padahal cendol sama bubur kacang itu sama-sama santan. Tapi itulah nafsu. Sampai semangka pun kalau dibuat kayak ke sana. Padahal pas buka puasa, bubur tak kemakan, semangka pun tak kemakan. Nah, inilah yang disebut namanya nafsu. Nah, oleh karena itu sarana yang digunakan setan, iblis untuk menghancurkan kita manusia itu adalah nafsu. Orang
bisa baik karena nafsunya baik. Betul kan? Baji ngantuk. Orang bisa baik itu karena nafsunya baik. Orang bisa jahat karena nafsunya jahat. Ini kalau masalah nafsu, ini orang-orang suruh ini sudah tambah. Jadi kalau kita belum suruh, belum kita bahas. Betul ini? Ini orang ini ada kajian khusus ini untuk menundukkan nafsu. Sekarang tunduknya nampak yang cantik dan pun tak selera. Subhanallah. Waktu tunduk maksudnya, gitu. Kan waktu tunduk bukan waktu ini. Kalau ini nampak, kan waktu tunduk. Mana ada orang mau berzikir itu gini ya? Kan ada tunduk. Kalau ini bukan orang yang berzikir, tunduk dia. Waktu tunduk itu nggak nampak. Jadi sarana yang pertama Allah bukan setan itu adalah nafsu salah satunya. Nah oleh karena itu, sebelum kita diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah menciptakan manusia ini dengan ciptaan yang sempurna. Salah satunya Allah ciptakan kita akal, Allah ciptakan kita nafsu. Beda dengan makhluk lain. Kalau kambing Allah ciptakan cuma nafsu, Allah tidak ciptakan akal. Malaikat wajar dia lebih hebat dari kita. Kenapa? Karena malaikat itu dijadikan hanya punya akal, tak punya nafsu. Malaikat itu tak ingin kursi baru, tak ingin pakai baju baru, ya, apalagi pakai gorden baru, apalagi pakai sepeda motor baru. Malaikat tak ingin. Kenapa? Karena dia tidak punya nafsu. Sementara kita manusia, kita dititipkan akal, kita dititipkan nafsu. Makanya manusia itu lebih baik, lebih sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, baik malaikat maupun hewan. Kenapa? Karena lengkap dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan akal, diperuntukkan kepada kita manusia, maka Allah tanya akal, hai akal, siapa engkau dan siapa aku? Kata akal, aku adalah makhlukmu yang lemah, sedangkan engkau adalah Tuhanku yang telah menjadikan aku dan juga telah menjadikan seluruh makhluk yang ada. Lantas Allah pada saat ini, wahai akal, engkau adalah makhlukku yang paling sempurna yang aku jadikan. Oleh karena itu, aku tetapkan engkau masuk ke dalam surga ku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepada nafsu. Apa kata Allah, wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Nah, inilah mengakibatkan kita sombong. Kita sombong itu kadang-kadang bukan diabarkan karena kita, akan tetapi dengan dorongan nafsu kita. Apa kata nafsu? Engkau adalah engkau, sedangkan aku adalah aku. Maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu itu ketika itu dimasukkan ke dalam neraka selama 300 tahun. Jadi 300 tahun. 300 tahun direndam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Lantas sampai 300 tahun Allah bangkitkan kembali, ditanya untuk yang kedua kali, wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Jawabannya sama tadi. Engkau adalah engkau, sedangkan aku adalah aku. Lantas murka Allah untuk kedua kalinya. Maka Allah masukkanlah nafsu ke dalam neraka sakor, neraka juga selama 300 tahun. Berarti 600 tahun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah tanya untuk yang ketiga kali, wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Barulah nafsu itu Bapak Ibu tertunduk dengan layu, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang menjadikan aku, yang telah menjadikan seluruh makhluk, sedangkan aku adalah hamba-Mu yang lemah. Nah, Bapak Ibu yang Rasulullah, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan nafsu itu untuk melakukan ibadah
Nah, dapat kita simpulkan bahwa puasa yang kita lakukan ini, di samping kita menahan haus dan lapar, adalah untuk menundukkan nafsu. Bagaimana kondisi kita Bapak Ibu pada siang hari ini ketika dalam keadaan lapar? Begitu garangnya kita dalam kondisi lapar, kadang-kadang garam itu bisa hilang. Kenapa? Karena kondisi kita dalam melakukan ibadah puasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagi kita yang melakukan ibadah puasa itu dengan baik atas dasar keimanan dan kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Sebagaimana apa yang kita sampaikan kemarin, bahwa berdoalah kita di bulan suci Ramadan ini. Walaupun kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, minimal kita berdoa dengan bahasa kita. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kesehatan kepada kita selama aku bulan Ramadan ini. Engkau jaga mulutku ya Allah dari berkata-kata yang tidak baik, supaya aku ya Allah fokus bisa untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Engkau jaga tanganku ya Allah, engkau jaga mataku ya Allah, engkau jaga kakiku ya Allah. Kadang-kadang kita puasa, yang kita puasa itu hanya mampunya hanya untuk menahan haus dan lapar saja. Akan tetapi mata tidak kita jaga, apalagi tangan kita, apalagi kaki kita, apalagi perasaan kita. Sementara yang maksud dengan puasa itu adalah menahan diri, bukan hanya menahan lapar, menahan diri. Tapi kalau sudah menahan diri, berarti itu secara keseluruhan seluruh anggota tubuh kita ikut melakukan ibadah puasa. Mulut puasa, mata puasa, tangan kita juga puasa, kaki kita juga puasa, perasaan kita juga puasa. Jangan sempat ibu mulut kita puasa, akan tetapi tangan kita tidak kita puasakan. Contoh, bapak tuh kepinginlah dia makan daun kopi dibikin pecah, lupa beli di pajak. Sementara sebelah rumah kita ada tanah kosong. Tanah kosong itu punya Wak Minah. Wak Minah itu tinggalnya di bagian dapur. Wak Minah itu rajin menanam. Daun ubi ada, serai ada, kunyit ada. Sementara kita punya halaman luas, kita tak mau bertanam. Wak Minah itu rajin. Walaupun dia tinggal di bagian batu, dia selalu bertanam. Kepenginlah bapak itu makan daun ubi. Masak pecel aja pun digulai. Lantas kita, karena kedai pegawai kita ambil. Kita ambil daun itu dengan alasan besok jumpa dengan Wak Minah itu dipajak baru minta izin. Kalau saya tidak mau jumpa, kalau tak jumpa, gara-gara daun ubi, aturan ibu masuk ke dalam surga, tadarus sudah, tarawih sudah, puasa sudah dekat masuk ke dalam surga. Begitu hendak masuk ke dalam surga, datang Wak Minah itu. Ya Allah, stop dulu, jangan dikasih dia masuk ke surga. Dulu dia mencuri daun ubi dulu, dia tak minta gara-gara daun ubi. Ibu tak masuk ke dalam surga. Nah, oleh karena itu tangan ini harus dia. Ini biasa ibu juga. Kalau bapak kan tidak. Kalau kita lagi ini kita kan tak ada urusan dapur. Ini kadang-kadang urusan dapur kita dalam masalah perempuan. Nah, oleh karena itu jaga seluruh anggota kita jaga. Semoga harapan puasa kita pada tahun ini ya, semoga puasa yang baik. Ibu yang berdoa Subhanahu wa taala, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat yang kita sampaikan setiap malamnya, ini dengan tujuan bukan untuk mengajari, ya Bu ya. Kita garis bawah bukan untuk mengajari, akan tetapi untuk memberikan motivasi, mengingatkan kita semua supaya kita di Ramadan ini fokus untuk melakukan ibadah dengan harapan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma bi'ila aqwamil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.